warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan semacam training Pak ya. Training dakwah manajemen kurban dan sembilan halal. Saya terima kasih atas kehadirannya. Ada Sana, ada Hidayatullah, Sarif, Sarif Hidayatullah. Nah, kebetulan beliaunya ini satu kampung dengan saya ini. Mohon maaf, ini satu kampung dari Kabupaten Kebumen. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dan sehat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Saya atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Ilhami Sawangan mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak penailah dan bapak-bapak peserta semua serta ibu-ibu yang ada di samping ya untuk mengikuti training ini. Ini sangat penting dilakukan, Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang memang ketika manajemen bagi kurang termanajemen itu kadang-kadang slendro. Pertama, contoh nih, ketika hewan kurban sudah disembelih, kita tidak bisa memprediksi jumlah dagingnya berapa, jumlah tunangnya berapa. Ketika timbang, kita coba loh berapa ini jumlah yang harus timbang. Padahal mustahilnya sudah jelas, misalnya 120. Tapi kita tidak bisa memperkirakan jumlah dagingnya seberapa. Itu perlu pengetahuan. Kemudian yang kedua, yang sampaikan tadi dalam pembukaan, kualitas. Ketika kita menyembelih, tentunya karena kita muslim dengan tata cara yang syar'i, dengan tata cara yang syar'i. Kalau tidak itu akan menjadi bangkai. Allah Alhamdulillah wa nasta'in wa nasta'in wa na'udzu من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله على النبي الكريم محمد بن عبد الله بن نبي المرسلين تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام إلى dalam disebut pada Allah yang telah menggunakan kesempatan sehingga kita melaksanakan perintah Allah Taala sama-sama ini banyak sekalian semua orang yang kalau sekalian bahagia kiranya kesyukurannya dilakukan pada siapa lagi untuk yang jelasnya ini yang tentunya tidak ada kata lain kecuali kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dalam firman Allah Taala bisa ada dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka mengucapkan Allah tentunya atas rezeki yang tinggal dari Allah pada mereka semua berbahagia ternak. Kemudian dan Allah mengabulkanmu yang sah yang bertemu ibadahnya. Karena itu berserah dirilah kalian kepada Surah Al-Hajj ayat 60. Yang saya hormati
selaku BKN Ilham yang tentunya beliau menuju ke ini dari Cirebon ke pejabat dari ini Suropati kepada mengucapkan serta ketua panitia pelaksana Daurah dan penyebaran yang saya tidak sampaikan namanya apa mereka beserta jajarannya dan seluruh panitia yang ada dan khusus kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di banyak semua orang-orang dipilih oleh Allah SWT yang pelacak pada gerakan dan sebagainya. Karena yakin makanan yang tidak halal tentunya menghargai bagaimana Rasulullah SAW masih melepaskan nyawanya dalam keadaan sakratul maut, ya. Kalau bahasanya Ustaz Anis Warga itu adalah atau Ustaz Yusuf itu adalah dalam keadaan sebelum mati, ya kan. Nah, itu dipotong, diwuntun atau dimasukkan pisau ke dalam jantungnya. Nah, kata Imam Abu Dawud itu bangkai. Pernah nggak Pak Bapak Ibu melihat orang menyembelih tiba-tiba langsung belum mati langsung diputus kepalanya, goyang-goyang. Pernah nggak Pak? Apalagi ayam sembelih, ya belum juga mati, ya ketemu temennya. Jadi matinya bukan karena mati sembelih, tapi ketemu temennya. Ada disiram air panas. Kira-kira itulah yang kita makan. Itulah yang dimakan sama anak-anak kita, Pak. Makanya susah anak-anak kita diajak ibadah. Sentuhnya sama gadget ini. Gadget ini kalau kita bisa mengatur, Pak, pasti bermanfaat. Kita bisa mengatur, Pak. Jadi sejak anak-anak diambil gadget, riak, hanya nangis, ya kan? Ya, itu dikasih gadget, bapak ibunya tenang, anaknya nggak nangis. Sebetulnya ini adalah musibah. Baik, saya ingin menyampaikan bagaimana mengenal kita. Kenapa sih kok kita disuruh belajar menyembelih? Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang berkorban, ya, dia juga yang menyembelih, disunahkan, diajarkan menyembelih. Seperti Kang Irfan Hakim pada waktu itu, ya, pada waktu dia masih besar geni, ya, sapi yang besar yang gedenya itu, Pak, ya, 1,5 ton gitu ya, besar geni. Itu pernah ditawarkan sama kami juga, kami ya, cuman lebih baik presiden oleh Pak Anis Barga, ya kan, diajarkan walaupun cuma rasanya sih Pak, akhirnya yang menyembelih bukan dia tapi dokter praktek, gitu ya, salah satu dokter mapet, ya, ada dokter hewan ini, ya, mengenal lebih dekat lembaga kuliner itu. Silakan. Selanjutnya. Baik. Berdasarkan Pak, beberapa kondisi dan selama sapinya Pak, ya dipikirkan sapinya tidak beratnya berapa puluh kilo. Nanti orangnya tekan berapa? Kesel dia. Wah. Ini yang sedang-sedang fenomena yang ada pada orang kita. Jadi skenario dalam hati Pak. Ya, yang kedua Pak. Pada waktu dibeli Pak, ada masalahnya. Ini dapat Allah. Nah, coba. Belum juga dia mati tetap kepalanya. Nah, itu bisa mati, bisa mati. Nah, dan boleh tidak apa-apa kan. Makanya saya minta DKN harus paham hijab kata Rasulullah memang hijab itu ada pertemuan itu nanti ditekan cuma tak boleh jadi seperti tidak sopan banget itu ya yang lembut yang ahsan yang ihsan. Baik, yang kedua yang ketiga beberapa kondisi Pak.
Ini sapi sudah mati, Pak. Sudah apa kejirat di alam pasti kecil. Nah, tapi ya karena si ini sudah diskusi nih, cuma caranya diskusi gimana sudah itu. Gimana caranya ini menutupi kesalahan ini loh. Ini harusnya tanggung jawab bukan jaga harus diri sapi, Pak. Iya. Tapi tidak paham, ya kan? Ini tidak paham, ya. Yang apa namanya, yang mudahin, ya. Dibacain kata sama Ustaz, ya, selalu timnya, ya. Ini Ustaz sudah entah tahu yang takut, gimana? Dibaca itu dari situ, dia tidak mengajarkan. Apa tuh? Dibaca itu, loh, dibaca itu orang apa dia? Padahal itu sebenarnya tidak keluar darah. Coba, kira-kira bangga gimana sama orang? Berapa puluh orang di rumah ini? Kira-kira berapa? Gitu. Disembelih. Ini akhirnya tidak akan keluar darahnya. Tempat hitam, Pak. Loh, Pak. Keluar nggak darahnya, Pak? Sampai yang dan darahnya keluar ya. Udah nggak mau, Pak. Oh, iya, karena apa tadi ya? Iya. Yang apa? Saya tidak Pak. Bahagia Pak ini. Yang bertanggung jawab harus menjaga tentang turunnya itu. Harus menggantikan ya. Baik, kira-kira demikian ini bisa kita kasih nilai berapa ya? Baik, ini berapa kondisikan lah. Ini sapi bisa sampai 10 sampai 15 orang. Nah, inspektor, bedanya sapi itu kayak manusia ya. Berapa gitu Pak? Tapi kalau benar ada kebagian cukup 2 orang, satu bisa 2 orang. Berapa orang kemarin? Satu RT nih. Satu RT. Satu RT. Tuh, saya tuh, coba yang lain dong, baik, lagi Pak. Satu lagi. Nah, ini dia tidak paham tentang peregangan. Ya, sehingga sebenarnya dalam kondisi sedang. Jadi dia di dalam modelnya polahan dan tetap berdiri. Artinya kita kayak dan tidak terputus. Nah, bagaimana ini hukumnya Ustaz? Dibahas. Tuh, sampai keluar daya dia masih hidup, Pak. Berdiri tuh, berdiri. Berdiri nggak boleh ya? Pada Pak. Berjam-jam itu. Nah, ini Pak. Film yang tadi ada juga ini yang disembelih ada 3 orang sampai angwe dan gaji temennya lagi beli lagi gantian bang lo keluar kamar keluar bolanya di pinggirnya mungkin tidak tajam akhirnya nanti golok dikasih golok baru Bisa banget. tuh sampai golok baru di bayang tuh dan golok patung ganti nah ganti goloknya ditarik lagi itu masih kayak ganti pandang pohon Ini waktunya ini. ya tuh sampai teriak-teriak itu namanya sapi ya sapi lain itu udah itu waktunya setelah tenaganya sudah stres mungkin ya ini pisau tidak apa dia dapat ilmunya tidak merekam belajar sapinya coba terus itu kalau saya teruskan saya baik ini juga ini sudah jelas terjadi sehingga dia lepas. Nah, lepas. Ini namanya profesoran boleh harus punya pisau cadangan supaya nggak boleh satu. Ini harus juga ini oleh 2. Yang kelima ini rusak ini ya. Kondisi juga tidak bagus jadi rusak ini. Kalau golongannya kenapa? Ada ini. Sampai jam 10 tuh. Itu kepala. Gila. Dia pegangan 1-2 orang kuat ya. Kalau cuma dipatkan sendiri lepas makanya harus kupingnya ada apa? Ada pohon. Nah ini Pak lebih serem lagi. Jadi sapinya matinya bukan di sebelah, tapi matinya masuk ya oleh sungai orang-orang gitu. Gila. Masuk dari Ajib. inilah fenomena yang ada di masyarakat kita ya Marah semua ya. sama disalahkan tidak ada yang disalahkan
Makanya pentingnya edukasi. Pentingnya edukasi. Nah, ini juga tidak safety. Padahal kalau kita ingin kuliah harus safety manusianya. Jangan hewannya. Makanya coba orang kita yang bilang ini. Mataharinya. Tuh. Nah, itu matahari itu supaya. Nah, dia tidak safety. Pak, nanti pesan saya sampaikan nanti. Bagaimana sih? Ya, kepala dibiarkan, kepala pisah. Untungnya dia nggak tahu dia musim Gila sapinya. ini sapi sirkus. Ini sapi sirkus, orang bilang itu sapi gimana, sapi Bali ya. Karena dia cuma banteng, karena ada pokoknya ada yang putihnya cuma banteng. Kalau bapak pernah kena bunga, lihat banteng aslinya, pokoknya putih. Waduh. Itu orang banteng.